Tapi kalau dia bukan orang mulia, dia orang yang hina, bukan sukses. Orang itu orang yang mulia, dihormati banyak orang, tapi dia bukan orang baik, juga bukan sukses. Jadi sukses itu cuma dua, baik, mulia. Kemudian baik itu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Itulah parameter yang disebut baik. Baik itu apa? Yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Apa itu mulia? Al-Quran yang menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sukses itu dua. Satu, bermanfaat. Dua, dia takwa, soleh. Coba kita bayangkan, ada orang baik, dia sedekah kemana-mana, dia tokoh populer, dia mungkin artis atau pemain sepak bola, dermawannya luar biasa, bantu banyak orang, korban bencana di mana dia bantu, tapi bukan orang Islam, gak pernah sujud kepada Allah, gak kenal sama Allah, bukan sukses. Atau orang yang ahli ibadah, ahli masjid, ahli Quran, ahli puasa, ahli tahajud, tapi tidak pernah mikirkan tetangganya, gak pernah mikirkan orang-orang susah di sekelilingnya. Untuk apa kesolehannya itu kalau hanya dia makan sendiri? Bukan sukses. Sukses itu ketika dia soleh, dia bertakwa, dan dia banyak memberi manfaat untuk orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan salah satu nikmat terbesarnya adalah Allah masih mengizinkan kita pada hari ini, detik ini, menyebut dan mengagungkan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang diberi nikmat, harta, kelimpahan, jabatan, popularitas, tapi lidahnya tidak diizinkan untuk menyebut nama Allah. Keningnya tidak diizinkan oleh Allah untuk bersujud kepada sang penciptanya, yaitu Allah. Kita bersyukur kepada Allah, lidah kita diizinkan memuji Allah, kening kita diizinkan untuk masih bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap kelak dapat satu surga bersama beliau. Amin. Pada kesempatan kali ini menjadi kewajiban khatib mengingatkan diri kami khususnya dan para jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, setiap kita pasti pengen sukses. Anaknya juga kepingin punya anak yang sukses, bahkan disekolahkan di sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus, sekolah yang favorit, biar anaknya kelak menjadi orang sukses. Gak ada masalah. Apa salahnya sukses? Gak ada masalah.
Yang jadi persoalan adalah ketika sekarang terjadi pergeseran definisi interpretasi atas sukses itu sendiri. Sukses didefinisikan sebagai sesuatu atas prestasi, atas pencapaian suatu materi. Itu yang keliru. Jadi disebut, wah dia sudah sukses di perantauan, rumahnya besar, rumahnya gedung. Oh dia sukses teman kita sekarang. Dia beli mobil mahal, mobilnya banyak. Oh sekarang si Anton sukses, perusahaannya besar, karyawannya banyak. Kenapa sukses diidentikan selalu dengan materi, atau dengan popularitas, atau dengan jabatan? Orang muslim itu definisi suksesnya bukan itu. Terlalu rendah dan hina sekali kalau sukses itu dikaitkan dengan pencapaian materi, pencapaian jabatan, kekuasaan, atau apapun yang sejenisnya berkaitan dengan dunia. Bukan itu parameter sukses. Alangkah menderitanya kalau sukses parameternya adalah pencapaian hal-hal seperti itu. Dalam Islam, sukses itu cuma ada dua yang tidak bisa dipisahkan. Orang ini kalau sudah dapat dua ini, sukses dia. Apa itu? Satu, dia baik. Dua, dia mulia. Beres, sukses. Satu baik, yang kedua mulia. Orang itu baik, baiknya luar biasa. Tapi kalau dia bukan orang mulia, dia orang yang hina, bukan sukses. Orang itu orang yang mulia, dihormati banyak orang, tapi dia bukan orang baik, juga bukan sukses. Jadi sukses itu cuma dua, baik, mulia. Kemudian baik itu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Itulah parameter yang disebut baik. Baik itu apa? Yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Apa itu mulia? Al-Quran yang menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sukses itu dua. Satu, bermanfaat. Dua, dia takwa, soleh. Coba kita bayangkan, ada orang baik, dia sedekah kemana-mana, dia tokoh populer, dia mungkin artis atau pemain sepak bola, dermawannya luar biasa, bantu banyak orang, korban bencana di mana dia bantu, tapi bukan orang Islam, gak pernah sujud kepada Allah, gak kenal sama Allah, bukan sukses. Atau orang yang ahli ibadah, ahli masjid, ahli Quran, ahli puasa, ahli tahajud, tapi tidak pernah mikirkan tetangganya, gak pernah mikirkan orang-orang susah di sekelilingnya. Untuk apa kesolehannya itu kalau hanya dia makan sendiri? Bukan sukses. Sukses itu ketika dia soleh, dia bertakwa, dan dia banyak memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang disebut sukses. Definisi ini adalah penjabaran dari Al-Quran ketika Allah menyebutkan aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Tegakkan sholat itu adalah lambang kesolihan, lambang ketakwaan. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, itu lambang kemanfaatan untuk orang lain. Bahkan di bab pertama, hadis pertama dalam kitab Nasahihul Ibad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani, dua perkara, la syai' afdalu minhuma, tidak ada perkara yang lebih baik kecuali dua ini. La syai' afdalu minhuma, tidak ada yang lebih baik kecuali dua perkara ini. Kata Nabi, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, yaitu dia beriman kepada Allah dan dia banyak memberi manfaat untuk kaum muslimin. Maka hendaklah saudaraku semua yang dimuliakan Allah, kami mengajak diri kami dan para jamaah sekalian untuk sama-sama kita ini punya program dalam hidup, program untuk memakmurkan orang lain, program untuk menyenangkan umatnya Nabi Muhammad, program kepedulian sosial. Mari kita bikin masing-masing. Coba Anda bayangkan, ada orang pagi-pagi dapat duit 5 miliar, bingung dia untuk apa duit segini banyak.
dia sudah beli rumah, dia sudah beli kendaraan, anaknya kecil-kecil dibeliin handphone semua, duit masih kurang banyak, bingung dia. Akhirnya seperti artis-artis itu larinya ke narkoba, bikin pesta-pesta, gak bermutu. Kenapa? Karena gak punya program dalam hidupnya. Orang tuh kalau punya program keumatan dalam hidupnya, pagi hari dapat 1 miliar, sore pasti sudah habis. Pagi hari dapat 5 miliar, sorenya pasti sudah habis. Kenapa? Seberapapun uang dia dapat, dia sudah punya pos-pos, uang ini untuk ini, uang ini untuk ini, untuk bangun ini, bikin ini, bikin ini. Sudah punya program planning. Jadi gak kagetan dapat duit banyak. Orang kalau dapat duit banyak kaget, untuk apa? Untuk apa? Tandanya dia salah dalam manajemen kehidupan. Dia gak punya program dalam hidup untuk menyenangkan umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, mertua kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Rabbana ya Karim, ampunilah semua dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja kami lakukan ataupun tidak sengaja, yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, yang tidak ada tersembunyi dalam pandangan-Mu. Ya Rabbana, ampuni ya Rabb jikalau selama ini kami banyak meninggalkan-Mu ya Rabb. Ampuni atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, yang mungkin sampai saat ini ada dosa yang Engkau belum ridho kepada kami, dosa yang mungkin sampai hari ini Engkau belum memaafkan kami. Maka di hari Jumat yang penuh barokah ini, angkat semua dosa-dosa kami. Ya Rabbana ya Karim, ampuni jikalau selama ini kami banyak mengeluh, sering tidak ikhlas dengan takdir-Mu, tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Padahal setiap hari Engkau memberi kami nikmat begitu banyak, dan justru tiap hari kami berbuat dosa dan maksiat. Maafkanlah kesalahan kami, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak keturunan kami. Mudahkan kami untuk taat kepada-Mu ya Rabb, dan kami mohon gagalkan rencana-rencana maksiat kami, gagalkan setiap kami hendak berbuat dosa. Ya Rabbana ya Karim, istiqomahkan kami hingga akhir hayat kami husnul khotimah. Wafatkan kami di tempat terbaik, di waktu terbaik, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan Engkau telah ridho kepada kami, dalam keadaan Engkau telah mengampuni dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun, wadhkuruhu yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.